warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Dwi Yuniarti dengan NIM 2304106208 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah angkatan 23. Nah, di kesempatan kali ini Dwi mau membahas nih mengenai teknik pengumpulan data pada metode penelitian kuantitatif. Nah, bagaimana penjelasannya? Yuk simak penjelasan dari Dwi. Nah, sebelum Dwi masuk penjelasannya, Dwi mau tanya dulu nih, teman-teman udah pada tahu belum apa itu teknik pengumpulan data? Sepertinya teman-teman belum pada tahu nih apa itu teknik pengumpulan data. Nah, sini Dwi kasih tahu. Jadi gini ya teman-teman, teknik pengumpulan data adalah prosedur sistematis yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan penelitian. Teknik ini berasal dari konsep bahasa Arab yaitu uslub atau as-salib yang berarti cara khusus dalam menulis dan mengungkapkan ide. Cara ini diwujudkan melalui tindakan seperti melihat, mendengar, bertanya, dan menelaah untuk menghasilkan data penelitian. Nah, tahap pengumpulan data ini sangat penting untuk memperoleh data yang valid dari variabel yang diteliti. Dalam penelitian kuantitatif juga, data berupa angka yang menunjukkan kuantitas setiap unit peneliti untuk setiap variabel. Pengumpulan data mengubah fakta menjadi data yang dapat dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan. Kualitas pengumpulan data bergantung pada ketepatan penggunaan instrumen yang valid dan reliable nih teman-teman. Instrumen yang baik belum tentu menghasilkan data valid jika tidak digunakan dengan tepat. Maka pengumpulan data bisa dilakukan oleh peneliti itu sendiri atau oleh asisten lapangan yang harus dilatih memahami tujuan penelitian, variabel, karakteristik responden, dan instrumen yang dipakai. Data tersebut dapat dikumpulkan dalam berbagai setting nih, seperti setting alamiah, laboratorium, rumah, seminar, atau di lapangan. Nah, sumber data bisa premier atau langsung dari responden, dan juga sekunder nih melalui dokumen atau perantara. Nah, teknik pengumpulan data disesuaikan dengan karakteristik variabel dan instrumen. Teknik yang bisa digunakan meliputi wawancara, kuesioner, observasi, tes, dan juga dokumentasi. Dengan alat pengumpulan data yang berbeda sesuai dengan teknik yang kita gunakan. Nah, adapun beberapa teknik yang dapat digunakan untuk pengumpulan data, yaitu yang pertama ada wawancara atau interview. Wawancara atau interview adalah metode pengumpulan data melalui komunikasi langsung antara peneliti dan responden dengan cara pertukaran tanya jawab secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, teknik ini biasanya digunakan untuk studi pendahuluan atau bisa juga untuk data yang mendalam dengan jumlah responden kecil. Konsep dasar wawancara adalah bahwa responden paling tahu tentang dirinya, menjawab dengan jujur, dan memahami pertanyaan sesuai dengan maksud penelitian. Wawancara juga terbagi menjadi beberapa jenis nih, yaitu yang pertama ada wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu wawancara dengan pertanyaan tertulis yang sudah disiapkan lengkap dengan alternatif jawabannya, sehingga semua responden mendapatkan pertanyaan yang sama. Contohnya nih, seperti menanyakan tanggapan responden terhadap pelayanan kesehatan di tempat mereka tinggal, dengan pilihan jawaban seperti sangat bagus, bagus, tidak bagus, dan sangat tidak bagus. Selanjutnya itu ada wawancara semi terstruktur, di mana peneliti memberikan beberapa pertanyaan utama dan ruang bagi responden untuk mengembangkan jawabannya lebih bebas dengan pendalaman yang dilakukan peneliti. Misalnya, peneliti menanyakan jurusan yang ada saat responden masuk kuliah dan kesesuaian program studi dengan kebutuhan mereka di masa depan atau peluang pekerjaan mereka setelah lulus dari jurusan yang ia ambil. Ada kata terstruktur, pastinya ada kata tidak terstruktur nih. Nah, wawancara tidak terstruktur ini adalah wawancara yang sangat fleksibel tanpa pedoman rinci, hanya garis besar yang menjadi fokus utamanya. Nah, pewawancara menyesuaikan pertanyaan berdasarkan jawaban sebelumnya untuk menggali data yang lebih mendalam. Selanjutnya itu ada wawancara kelompok terfokus atau focus group discussion atau yang sering kita sebut dengan FGD. Nah, wawancara kelompok terfokus melibatkan beberapa responden yang mendiskusikan topik tertentu secara bersama-sama, dipandu oleh moderator. Nah, metode ini menghasilkan berbagai perspektif sekaligus dan interaksi antara peserta dapat memunculkan ide atau pendapat baru yang tidak muncul dalam wawancara individual. Nah, FGD banyak digunakan dalam riset pasar, evaluasi program, atau survei sosial. Selanjutnya, itu ada wawancara terbuka, di mana responden mengetahui bahwa mereka menjadi subjek penelitian dan bebas memberikan pendapatnya tanpa batasan. Nah, kalau tadi wawancara terbuka, ini ada wawancara baku terbuka, di mana wawancara dengan pertanyaan standar yang sama urutannya untuk semua responden, namun jawaban yang diberikan bebas. Selanjutnya itu ada wawancara 1-1, yaitu wawancara individual dengan durasi lebih panjang. Nah, jenis ini cocok untuk menggali informasi dari partisipan yang artikulatif dan mendalam. Selanjutnya itu ada wawancara onsite. Nah, wawancara onsite ini dilaksanakan saat pewawancara dan responden bertemu langsung di tempat dan waktu yang sama, memungkinkan observasi situasi. Nah, kalau tadi onsite, sekarang itu ada wawancara offsite. Wawancara offsite ini dilakukan tanpa bertemu langsung, misalnya lewat telepon, chat, atau email.
Selanjutnya itu ada wawancara riwayat naratif, di mana wawancara ini menggali cerita atau riwayat hidup responden untuk penelitian fenomenologis atau historis. Yang terakhir itu ada wawancara mendalam atau in-depth interview. Nah, wawancara jenis ini adalah teknik wawancara eksklusif yang berlangsung lama antara peneliti dan responden untuk mendapatkan informasi sangat detail tentang kehidupan sosial dan pengalaman pribadi. Nah, selain penjelasan jenis-jenis wawancara, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang wawancara dapat dilakukan secara dua tahapan, yaitu secara langsung dan juga tidak langsung. Nah, wawancara langsung adalah interaksi tatap muka antara pewawancara dan responden yang menjadi sumber data asli, sedangkan wawancara tidak langsung adalah wawancara dengan pihak ketiga yang memberi data tentang subjek lain. Selain itu, bentuk pertanyaan dalam wawancara juga terbagi menjadi dua, yaitu pertanyaan tertutup dan juga pertanyaan terbuka. Nah, pertanyaan tertutup di mana jawabannya terbatas, misalnya ya atau tidak, dan juga pilihan yang sudah disediakan. Nah, sedangkan pertanyaan terbuka, yaitu responden bebas menjawab sesuai pendapat dan pandangan mereka. Nah, adapun beberapa yang harus diperhatikan nih sebagai pewawancara, yaitu keterampilan pewawancara juga penting pada saat mewawancarai sumber data, seperti menggunakan intonasi suara yang baik, bersikap ramah dan sopan, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, peka terhadap situasi responden, tidak memojokkan, dan juga membuat suasana wawancara nyaman dan terbuka. Bagaimana teknik pengumpulan data lainnya, wawancara juga memiliki kelebihan, yaitu kemampuan menggali data yang kompleks dan pribadi, tidak terpengaruh tingkat pendidikan, fleksibel pada bahasa, dan efektif untuk data sosial dan fisikis. Namun, wawancara juga memiliki kekurangan nih, seperti memakan waktu dan biaya, membutuhkan keahlian khusus, proses analisis yang sulit, resiko bias dari pewawancara atau responden, dan dipengaruhi kondisi lingkungan saat pewawancara berlangsung. Ada teknik kedua, yaitu kuesioner. Kuesioner adalah rangkaian pertanyaan terkait topik tertentu yang diberikan kepada responden untuk memperoleh data. Teknik ini akan efisien apabila variabel sudah jelas dan jumlah responden yang didapat besar serta tersebar. Nah, kuesioner bisa berupa pertanyaan tertutup, terbuka, atau campuran, dan dapat disampaikan langsung atau juga bisa disampaikan melalui via pos atau online. Dalam penyusunan kuesioner, peneliti harus berangkat atau memulai dari tujuan dan variabel penelitian dengan memperhatikan efisiensi waktu dan biaya, serta validitas dan reliabilitas instrumen agar data yang diperoleh tepat dan dapat dipercaya. Selanjutnya itu ada jenis-jenis kuesioner. Nah, kuesioner itu terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada kuesioner tertutup, di mana pertanyaan disertai pilihan jawaban yang telah ditentukan, misalnya pilihan ganda atau skala. Kedua itu ada kuesioner terbuka. Nah, di kuesioner terbuka ini pertanyaan tidak disertai alternatif jawaban. Responden bebas menulis pendapat dan komentar mereka. Nah, yang terakhir itu ada kuesioner campuran, di mana di kuesioner campuran ini menggabungkan pertanyaan antara kuesioner tertutup dan terbuka. Umumnya diberikan pilihan jawaban, tapi juga disediakan ruang untuk menulis jawaban lain jika pilihan yang tersedia tidak sesuai dengan pendapat responden. Dalam penyusunannya, kuesioner perlu dibuat menarik dan mudah dipahami untuk menghindari responden yang malas mengisinya. Ada beberapa aturan teknik yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kuesioner, yaitu yang pertama, pengantar dapat dibuat dengan singkat dan juga sopan, petunjuk pengisian yang jelas, kalimat pertanyaan sederhana, satu butir pertanyaan membuat satu poin, dan juga hindari pertanyaan mengiring jawaban lainnya. Masuk ke teknik ketiga, yaitu observasi. Nah, observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat fenomena secara sistematis seperti tingkah laku manusia, proses kerja, atau fenomena alam. Nah, observasi ini digunakan untuk mengamati perilaku individu atau proses suatu kegiatan yang menjadi indikator variabel penelitian. Nah, dan juga dapat dilakukan secara langsung tanpa alat maupun tidak langsung dengan alat bantu. Teknik observasi ini tidak cocok untuk semua masalah penelitian. Observasi cocok misalnya untuk menilai kemampuan guru menggunakan metode mengajar atau mengecek ketersediaan media pembelajaran. Nah, observasi langsung membutuhkan 5 langkah utama, yaitu memilih aspek tingkah laku yang diamati, merumuskan kategori tingkah laku, melihat pengamat, mengembangkan sistem pengukuran, dan membuat prosedur pencatatan yang terperinci. Nah, adapun beberapa jenis observasi yang berdasarkan cara dan proses pelaksanaannya, yaitu yang pertama itu ada observasi partisipatif. Di observasi partisipatif, observer ikut serta dalam kegiatan yang diamati. Misalnya, peneliti ikut andil dalam diskusi mahasiswa sambil mengamati perilaku diskusi mereka. Yang kedua itu ada observasi non-partisipatif, di mana observer hanya mengamati tanpa ikut dalam kegiatan. Yang ketiga itu ada observasi sistematis atau observasi terstruktur. Nah, di observasi ini menggunakan pedoman atau instrumen yang jelas dan terstruktur dan fokusnya pada aspek tertentu. Yang keempat itu ada observasi non-sistematis atau tidak terstruktur. Nah, di observasi ini tanpa menggunakan instrumen khusus atau perencanaan yang rinci. Nah, observasi ini dilakukan secara bebas dan spontan. Dan yang terakhir itu ada observasi eksperimental. Nah, di mana observer mengatur kondisi atau situasi tertentu agar perilaku yang diinginkan muncul. Selanjutnya itu ada instrumen observasi. Nah, instrumen observasi ini adalah alat penting sebagai pedoman bagi observer untuk mencatat hasil pengamatan terhadap aspek yang diamati agar pelaksanaan observasi berhasil dengan baik. Nah, adapun beberapa jenis instrumen observasi yang umum digunakan, yaitu yang
Adapun beberapa jenis instrumen observasi yang umum digunakan, yaitu yang pertama ada checklist atau daftar cek. Nah, checklist ini adalah daftar yang berisi semua aspek yang akan diamati. Kemudian, observer menandai ada atau tidaknya aspek tersebut. Nah, instrumen ini juga sederhana dan praktis karena semua aspek telah ditentukan sebelum observasi. Checklist dapat berbentuk individual dan juga kelompok. Nah, dalam individual, checklist digunakan untuk mengamati aspek pada satu orang dalam satu kegiatan, untuk mencatat aktivitas individu dalam kelompok sesuai aspek yang diobservasi. Yang kedua itu ada anecdotal record atau catatan anekdot. Nah, catatan anekdot ini adalah catatan untuk mencatat kejadian luar biasa dan penting selama observasi, terutama untuk penelitian kualitatif seperti studi kasus. Yang kedua itu ada anecdotal record atau catatan anekdot. Nah, catatan anekdot ini adalah catatan untuk mencatat kejadian luar biasa dan penting selama observasi, terutama untuk penelitian kualitatif seperti studi kasus. Nah, pencatatan ini harus dilakukan saat peristiwa terjadi agar detail penting tidak hilang. Ketiga itu ada rating scale atau skala penilaian. Nah, skala penilaian ini mengategorikan aspek yang diamati dalam beberapa tingkatan atau skala kualitas, sehingga data yang diperoleh lebih halus dari sekedar ada atau tidaknya aspek. Ada tiga, yaitu berbentuk kategori, ukuran angka, dan juga grafis. Observasi memiliki beberapa kelebihan dibandingkan instrumen lain, seperti kuesioner ataupun juga wawancara. Nah, kelebihannya yaitu observasi meringankan beban subjek karena mereka tidak perlu mengisi angket atau diwawancarai, melainkan hanya melakukan aktivitas sehari-hari secara alami. Lalu, observasi juga tidak bergantung pada bahasa verbal, sehingga lebih praktis terutama ketika peneliti mengamati tanpa dialog. Serta data observasi cenderung lebih akurat dan objektif karena perilaku yang terekam adalah apa adanya, bukan hanya laporan verbal yang bisa saja tidak sesuai kenyataan. Dan yang terakhir, observasi juga dapat digunakan untuk memverifikasi kebenaran data yang diperoleh melalui teknik lain seperti wawancara dan juga angket. Namun, di balik kelebihannya, observasi juga mempunyai kelemahan, yaitu banyak perilaku atau aspek pribadi yang tidak bisa diamati secara langsung, terutama hal-hal yang bersifat rahasia dan pribadi. Selain itu, jika subjek menyadari bahwa mereka sedang diamati, mereka mungkin melakukan perilaku yang dibuat-buat atau berpura-pura sehingga data menjadi tidak valid. Terakhir, perilaku yang diamati sulit untuk bersifat objektif karena adanya pengaruh kesadaran subjek terhadap pengamatan. Selanjutnya, teknik keempat yaitu tes. Tes adalah alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengukur kemampuan subjek penelitian secara kuantitatif. Nah, tes ini digunakan untuk mengukur berbagai aspek kemampuan seperti kognitif, afektif, dan fisikomotor. Tes juga terdiri dari dua jenis nih, yaitu tes tertulis dan tes tidak tertulis atau wawancara. Nah, tes tertulis dibagi lagi menjadi tes subjektif dan objektif. Tes subjektif di mana jawaban diberikan secara bebas tanpa pilihan, sedangkan tes objektif yang menyediakan alternatif jawaban yang sudah ditentukan. Dan juga tes tidak tertulis atau yang sering kita kenal dengan tes lisan, yaitu mengharuskan jawaban langsung dari subjektif saat wawancara berlangsung. Tes bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu tes standar dan tes non-standar. Tes standar memenuhi kriteria reliabilitas dan validitas dan digunakan untuk mengukur kemampuan dalam skala yang luas. Nah, sedangkan tes non-standar biasanya digunakan dalam skala terbatas, seperti tes yang dibuat oleh guru untuk menilai pencapaian pembelajaran siswa. Adapun kriteria penting dalam tes sebagai instrumen adalah reliabilitas dan juga validitas. Pada reliabilitas berarti tes tersebut harus andal, menghasilkan data yang konsisten dan akurat tanpa terpengaruh kondisi lain. Nah, metode untuk mengukur reliabilitas suatu tes yaitu dengan cara tes ulang dan juga menggunakan metode belah dua. Nah, tes ulang yaitu memberi tes yang sama dua kali kepada subjek yang sama dan mengkorelasikan hasilnya, serta dapat juga menggunakan metode belah dua nih yang membagi tes menjadi dua bagian dan membandingkan hasilnya. Nah, nilai reliabilitas yang baik mendekati angka 1,00 dan pada validitas menunjukkan sejauh mana tes tersebut mengukur apa yang memang ingin diukur. Nah, validitas dapat diperoleh secara logis melalui penilaian ahli atau validitas logis dan juga secara empiris melalui uji coba pada subjek yang sesuai. Nah, ada tiga jenis validitas tes, yaitu validitas isi yang meliputi cakupan materi sesuai kisi-kisi. Yang kedua itu ada validitas konstruk yang mengukur sifat psikologis seperti kecerdasan atau motivasi. Nah, dan terakhir itu ada validitas kriteria yang menghubungkan hasil tes dengan kriteria eksternal. Selanjutnya, teknik terakhir yaitu dokumentasi. Nah, dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang memanfaatkan dokumen atau arsip tertulis sebagai sumber data penelitian. Nah, teknik ini umumnya digunakan untuk memperoleh data sekunder, yaitu data yang sudah ada dari sumber terpercaya dan juga relevan. Pada data dokumentasi sangat bergantung pada kredibilitas sumber dokumen tersebut dan kejelasan variabel serta indikator yang digunakan peneliti untuk memilih data yang tepat. Nah, dokumentasi dapat dijadikan sumber data jika memenuhi kriteria ini. Di antaranya yaitu bersifat stabil, dapat dijadikan bukti pengujian, sesuai untuk penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, tidak reaktif sehingga mudah dianalisis melalui kajian isi, dan mengungkapkan pengembangan pengetahuan lebih luas. Nah, adapun langkah-langkah dalam teknik dokumentasi menurut Creswell meliputi mengidentifikasi jenis dokumen yang relevan, mempertimbangkan dokumen publik maupun pribadi sebagai sumber data, memperoleh izin penggunaan dokumen dari pihak berwenang, memeriksa keakuratan dan kelengkapan dokumen, serta mencatat data dan informasi penting dari dokumen tersebut. Nah, dengan menggunakan metode dokumentasi, peneliti dapat mengumpulkan data secara efisien dan ekonomis
ekonomis tanpa harus terjun langsung ke lapangan karena data diperoleh melalui penelaahan dokumen yang valid. Namun, keberhasilan teknik ini bergantung pada ketelitian peneliti dalam memilih dan mengkritisi dokumen agar data yang diperoleh akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, itu tadi penjelasan dari Dwi mengenai pengumpulan data pada metode penelitian kuantitatif. Nah, mungkin dalam penjelasan Dwi tadi masih banyak kekurangan dan juga kesalahan. Nah, saya mohon maaf. Oleh karena itu, kita bisa berbagi ilmu dan juga pengetahuan dengan cara teman-teman bisa berkomentar pendapat atau pengetahuan lainnya yang teman-teman miliki mengenai pengumpulan data pada metode penelitian kuantitatif. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri video kali ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.